Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Miss Hidai. Kali ini Miss Hidai mau menjelaskan hasil tes Tiffin Sensing Extrovert. Ini dia kalau hasil tes Tiffinnya setelah men-scanning 10 sidik jari menggunakan alat tes Tiffin dan kok keluar hasilnya seperti ini. Artinya personality genetiknya adalah Sensing Extrovert. Mesin kecerdasannya Sensing, drive motivasinya Extrovert. Artinya dominasi belahan otaknya ada di limbik kiri. Lapisan otaknya adalah lapisan otak luar yang karakternya bersifat renggang-renggang, membuat drive motivasinya dikendalikan dari luar diri. Penjelasannya seperti apa? Ini dia. Konsep Tiffin ini dibangun dari teori FGL, fenotip, genetik, dan lingkungan. Fenotip artinya penampakan kita dari luar. Itu terdiri dari dua hal, apa aja? Satu, genetik. Yang kedua, lingkungan. Genetik adalah sesuatu yang menetap, terberi dari Tuhan, terberi dari Allah. Tugas kita adalah untuk mencari tahu genetiknya apa, lalu kita mengoptimalkan genetika tersebut untuk menjadi hebat. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan, pola asuh, pola didik, pertemanan, dan sebagainya. Nah, Tiffin adalah menemukan genetikanya. Sesungguhnya kalau teman-teman belajar lebih lengkap di Tiffin ada 5 bagian genetik yang perlu kita pahami dari diri kita. Jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive, kapasitas otak, dan golongan darah. Dan pada bagian ini, Miss Hidai jelasin dulu tentang hasil tes Tiffin yang membahas 2 bagian, yaitu mesin kecerdasan dan drive kecerdasannya. Yuk, mesin kecerdasan tuh bicara tentang cara berpikir. Semua belahan otak kita tuh dipakai loh ya. Tapi dominasinya ada di kiri bawah. Sehingga cara kamu berpikir menggunakan sensorik. Apa itu sensorik? Sensorik itu berasal kata dari 5 senses. Ya, apa itu? 5 panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Yang itu lebih dominan dibanding dengan mesin kecerdasan lainnya. Artinya, kalau kamu orang sensing, berarti kamu berpikir cenderung lebih banyak menggunakan panca indera kamu. Kamu akan menggunakan matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, lidahnya, perasanya. Segala sesuatunya itu mesti masuk melalui panca indera dan itu yang kita percaya. Berarti mesti terlihat. Itulah kenapa tipe sensing itu menyukai sesuatu yang real, realistik, nyata dibandingkan dengan yang abstrak, yang membayang-bayangkan. Nah, tipe sensing berpikir tentang sesuatu yang realistis, maka cenderung fokus pada bukti. Mana buktinya? Jangan ngomong doang dong, mana buktinya? Maka orang sensing senang dengan kata-kata buktiin. Nah, jadi kalau kamu ketemu sama orang sensing, gak usah banyak janji ya, buktiin aja. Rajin, teliti, detail. Kenapa sih rajin? Karena eksitasi tinggi, inhibisinya rendah. Teorinya Pavlov. Orang sensing dianugerahi kecepatan dalam merespon rangsangan, sementara hambatan dari dirinya cenderungnya rendah, membuat dia tampak seperti mesin yang gaspol remblong. Maka kalau orang sensing bekerja, belajar, beraktivitas yang dia sukai, cenderungnya ngapain? Harus sampai tuntas. Makanya jangan heran kalau punya anak lagi belajar, kok nggak kelar-kelar, ibunya malah suruh dia istirahat, ya kita akan kesulitan. Miss Hidai kenapa sih ngomongin anak melulu? Ingat kembali kepada teori FGL, fenotip, genetik, lingkungan. Genetik akan lebih murni ketika terjadi pada masa kecilnya karena pengaruh lingkungan belum banyak. Nah, kalau kamu hari ini tes Tiffinnya sudah dewasa, ya udah terima aja. Kemungkinan sudah terlalu banyak faktor lingkungan di situ. Nah, kembali kepada genetik murninya ya. Kalau misalnya bicara tentang anak-anak sensing cenderungnya apa? Rajin. Tanpa disuruh dia rajin. Cirinya apa? Kalau diajak cepet ngikut. Dek berangkat yuk, ayo, dek beresin yuk, yuk. Dan dia maunya sampai selesai agar dapat hasilnya. Karena orang sensing cenderung menyukai hasil. Dia dianugerahi anak sensing, terus anaknya bergerak terus tanpa henti, bersyukur. Itu artinya anaknya cerdas, rajin. Dianugerahi fisik yang kuat oleh Allah. Berikan asupan energi yang cukup, istirahat yang cukup, atur fisiknya agar dia terus bergerak. Bahkan memberikan kegiatan yang bersifat fisik lebih banyak, insya Allah justru akan menjadi optimalisasi pergerakannya. Pikirannya terangkai. Kalau ngomong sama orang sensing, coba pastikan urut, jangan ngacak. Ya, berikan data-datanya, fakta-fakta, contohnya. Dan kemudian juga orang sensing tuh suka kepastian. Jadi kalau janjian sama dia, kalau nggak mau ada konflik, ngapain?
kasih kepastian. Nanti kita ketemunya ba'da zuhur ya. Nah, ba'da zuhur tuh panjang tuh, bisa sampai zuhur berikutnya. Orang sensing nggak jelas tuh. Ba'da zuhurnya jam berapa? Jam 1 atau jam 2? Terus lo pasti dateng nggak? Bajunya apa? Nah, kenapa ngomongin baju? Karena tipe sensing juga cenderung fokus dengan penampilan. Dengan sensoriknya tadi, maka dia menyukai penampilan yang indah sekaligus suka terlihat indah. Ini dari anak-anak loh ya, itu udah muncul rasa pengen kelihatan keren, bajunya mesti matching, kalau perlu warnanya yang ngejreng-ngejreng, maka warna merah cenderung dekat pada warna sensing, karena dia menunjukkan gairahnya, semangatnya, dan itu mudah kelihatan ya. Jadi kalau anak sensingnya kok suka dandan, wajar ya, berarti anaknya cerdas. Dengan sensingnya, dengan penglihatan dan derawinya, maka dia cenderung suka mencontoh. Mencontoh apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan itu yang dia percaya. Maka kalau pengen memiliki anak sensing yang hebat, sibuklah memberikan contoh yang baik. Kalau anak sensingnya ada yang saat ini tidak baik, bisa jadi dari contohnya. Maka perhatiin di mana dia tinggalnya, siapa yang dia lihat. Kecenderungan sensing berikutnya adalah suka dengan yang non-fiksi. Karena kalau nonton film pun atau mendengar cerita, kecenderungannya akan lebih senang dengan yang pernah terjadi. Biasanya dia akan nanya, ini beneran apa enggak? Gitu. Kalau dia beneran, dia serius tuh. Kalau cuma ngarang-ngarang, ya itu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Maka kalau bicara sama orang sensing atau ngajak dia nonton, coba cari film-film yang lebih realistis, yang dekat dengan dunia nyata. Gitu ya. Dan kemudian dianugerahi oleh Allah apa? Ingatannya kuat. Ada organ otak di limbik yang mengatur tentang ingatan. Tipe sensing dengan kemauannya, kerajinannya untuk mengulang-ulang, maka ingatan tersebut akan menjadi lebih dalam, membuat dia semakin mengingat peristiwa. Kalau dia belajar dengan melakukannya, juga itu akan semakin dalam dampaknya. Maka orang sensing dianugerahi ingatan yang kuat. Kalau disebut chemistry-nya harta, maksudnya apa sih? Pencapaian tertingginya itu harta. Kenapa harta? Karena harta itu tampak, kelihatan, nyata. Kalau kamu sensing dan kamu punya anak sensing, coba jujur, suka nggak jadi orang kaya? Suka nggak kalau glamor, duitnya banyak, barang-barangnya bagus? Rata-rata ke situ. Cenderungan dari kecil sudah tertarik dengan uang, tertarik menjadi orang kaya. Jadikan ini motivasinya. Jangan takut kalau anaknya jadi matre. Ajarin aja dia keuangan sejak dini, ajarin dia untuk merinci pengeluaran dan pemasukan. Dengan demikian kita sama sedang mengajarkan matematika, sedang memupuk dia menjadi ahli keuangan sejak dini. Nah, yang ditemukan Stephen berikutnya adalah lapisan otaknya. Sensing extrovert, maka drive-nya, lapisan otaknya adalah lapisan otak luar yang karakternya bersifat renggang-renggang, membuat drive motivasinya dikendalikan dari luar diri. Seolah-olah mesinnya dikendalikan dari luar. Tipe sensing senang mencontoh, menggunakan sensoriknya. Nah, hati-hati yang memiliki putra-putri tipe sensing extrovert, pastikan lingkungannya baik. Karena dia mudah terstimulasi dari lingkungannya. Dia cenderung tercetak dari lingkungannya. Kalau Anda pengen punya anak sensing extrovert yang tercetak baik, maka pastikan cetakannya juga baik. Pengaruh luarnya juga baik. Kalau pengaruh luarnya jelek, ya hati-hati kalau anak sensing extrovertnya tercetak dengan tidak baik. Kemudian cara memotivasinya. Sensing extrovert itu cenderung termotivasi dari luar diri. Maka dia cenderung akan mengejar sesuatu yang menyenangkan. Berikan dia iming-iming konsekuensi positif. Adik belajar yuk, kalau belajar nanti adik bisa jadi orang kaya loh. Wow, tergerak. Nah, kalau Anda terbalik, Anda takut-takutin, yang ada dia makin mengkeret, makin malas belajarnya. Makanya teman-teman perlu banget tahu tipe mesin kecerdasan dan drive-nya ini seperti apa, yang itu hanya bisa dideteksi dengan tes Stephen. Kenapa? Karena kita mencari genetikanya. Kalau mau mengerti tentang genetika, berarti gunakan alat ukurnya menggunakan yang menetap di badan kita. Dan saat ini teknologinya adalah menggunakan sidik jari. Dalam penelitiannya ada hubungan antara sidik jari dengan otak. Makanya perlu tahu tuh, tes Stephen dulu aja ya. Ini bentuknya potensi ya, belum jadi kompetensi. Apa yang ditemukan di Stephen dari hasil tes Stephen itu namanya genetic potential.
seperti harta karun, dia baru ditemukan, belum diasah. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengasahnya. Dia akan jadi positif kalau udah diasah, tapi kalau dia nggak diasah, ya bentuknya akan negatif aja. Apalagi buat teman-teman yang memang belum diketahui tipenya, kecenderungannya munculnya kegalauan. Nah, kalau ciri seorang sensing sudah menjadi cerdas, 1. Rajin, 2. Pengingat, 3. Dia setia, lalu jujur. Maka ini saran Miss Hidayah untuk teman-teman yang memiliki anak sensing, jangan dulu fokus pada nilai, tapi fokus pada kejujurannya. Kalau dia difokuskan pada nilai, hati-hati nanti jatuhnya suka nyontek. Ya, kalau dia dari kecil sudah suka nyontek, suka manipulasi, hati-hati kalau nanti chemistry hartanya dikabulkan sama Allah. Jadi orang kaya, gimana kalau dia nggak jujur, ya kan? 5 adalah dermawan. Hati-hati kalau masih negatif, males, statis, oportunis, adu fisik, dan tidak disiplin. Waduh, berarti kalau anak sensingnya saat ini yang ada di rumah dilihat kok masih kayak gitu, kok anakku masih kayak gini, ini sensing bukan sih, katanya sensing rajin. Oh, berarti kalau dia masih malas, artinya masih negatif, belum cerdas. PR orang tuanya ngapain? Mencerdaskan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah dengan baik. I know you because I love you.